Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Tinjak. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi semester 7A. Di sini saya akan menjelaskan presentasi kami dari kelompok 13 yang berjudul Akuntansi untuk Persekutuan. Baik, langsung saja saya jelaskan untuk singkat waktu. Persekutuan yaitu gabungan atau asosiasi dari dua individu atau lebih untuk memiliki dan menyelenggarakan suatu usaha dengan bersama dan tujuan untuk memperoleh laba. Pada prinsipnya, akuntansi untuk persekutuan tidak berbeda dengan akuntansi untuk perusahaan perseorangan maupun akuntansi untuk perseroan terbatas atau yang sering disebut dengan PT. Selanjutnya, pembentukan persekutuan dapat dilakukan melalui 3 cara, yaitu yang pertama, mendirikan perusahaan baru. Dalam mendirikan perusahaan baru ini terdapat 2 poin, yaitu yang pertama, setoran modal berupa kas. Yaitu apabila setoran modal berupa kas, maka tidak akan timbul masalah di dalam penentuan besarnya modal. Dalam hal ini, modal masing-masing sekutu akan diakui sebesar setoran modal sekutu yang bersangkutan. Yang kedua yaitu setoran modal berupa aktiva non-kas. Sebagai contohnya, pada awal tahun 2013, Nona Zian dan Tuan Zakir mendirikan persekutuan dengan nama Persekutuan Zaki Zian, yaitu sebagai setoran modal masing-masing menyerahkan aktivanya. Yang kedua yaitu mengubah pemilikan perusahaan perseorangan yang ada. Oke, berikutnya masalah yang timbul dalam hubungannya dengan pembentukan persekutuan dengan cara mengubah pemilikan perusahaan perseorangan yang sudah ada adalah terdapat 3 masalah, yaitu yang pertama penilaian aktiva bersih yang disetor, yang kedua penentuan modal masing-masing sekutu, yang ketiga akuntansi. Lanjut, poin berikutnya yaitu pembagian laba rugi dalam persekutuan. Adapun berbagai cara pembagian laba bersih atau rugi bersih yang akan ditentukan, yaitu yang pertama dibagi sama, yang kedua dengan perbandingan atas dasar perjanjian, yang ketiga dengan perbandingan penyertaan modal, yang keempat mula-mula ditentukan bunga modal dari masing-masing anggota, selebihnya dibagi atas dasar perjanjian. Yang kelima, mula-mula diberikan gaji sebagai pemilik dan bonus kepada anggota yang aktif bekerja, sisanya dibagi atas dasar perjanjian. Yang keenam, mula-mula diterapkan bunga untuk modal dari anggota, kemudian gaji pemilik sebagai pemilik dan bonus untuk anggota-anggota yang dianggap berjasa dan sisanya dibagi atas perjanjian bersama. Selanjutnya yaitu masuknya sekutu baru dalam persekutuan. Apabila seorang atau lebih anggota baru diperbolehkan masuk ke dalam persekutuan, berarti suatu persekutuan yang baru telah dibentuk. Apabila tidak ada persekutuan yang baru, maka ketentuan tentang undang-undang tentang persekutuan akan dilaksanakan, di mana pembagian di keuntungan di antara para anggota adalah sama. Masuknya anggota baru di dalam persekutuan dalam keadaan bagaimanapun juga harus mendapatkan persekutuan anggota yang ada. Seseorang yang akan masuk ke dalam persekutuan dapat memasukkan modal dengan cara yang pertama, membeli sebagian atau seluruhnya dari bagian modal atau penyertaan seorang atau lebih anggota lama atau yang tidak kekayaan baru yang diterima oleh persekutuan. Yang kedua yaitu dengan cara menanamkan kekayaan pada persekutuan sehingga kekayaan persekutuan bertambah. Berikutnya itu keluarnya anggota persekutuan pada persekutuan. Baik, selanjutnya itu keluarnya anggota sekutu pada persekutuan. Keluarnya sekutu dengan pembayaran menggunakan harta pribadi atau sekutu merupakan transaksi antara sekutu sebagai orang pribadi. Hal tersebut berlawanan dengan masuknya sekutu baru dengan membeli kepemilikan sekutu. Aset persekutuan tidak terganggu. Keluarnya sekutu dengan pembayaran dari aset persekutuan merupakan transaksi yang melibatkan persekutuan. Baik aset bersih maupun total modal persekutuan sama-sama berkurang. Pada saat sekutu meninggal dunia, maka akan membubarkan persekutuan. Ketika sekutu meninggalkan, biasanya akun-akun persekutuan ditutup untuk menentukan ekuitas suku pada tanggal kematian. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara yang pertama menentukan laba atau rugi bersih hingga tanggal kematian. Yang kedua menutup buku persekutuan. Yang ketiga menyusun laporan persekutuan. Baik, demikian hasil persekutuan saya. Kurang dan maafnya saya mohon maaf. Saya akhiri, selamat siang.